Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Si Cantik Cloud. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar terkait cara melakukan setting struktur instansi dan setting otorisasi. Pertama-tama, Bapak Ibu silakan masuk menggunakan akun Si Cantik Cloud-nya masing-masing. Di sini saya akan menggunakan akun demo. Nah, jika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam Si Cantik Cloud, untuk melakukan setting struktur instansi, kita akan masuk ke dalam menu setting, lalu pilih menu struktur instansi. Jadi pilih menu setting, lalu masuk ke dalam menu struktur instansi. Nah, di dalam struktur instansi ini, Bapak Ibu bisa menambahkan unit-unit yang akan menggunakan Si Cantik di bawah satu instansi. Nah, di bawah instansi yang kita sebut parent, yaitu yang ini, jika di Bapak Ibu akan tampil mungkin Kabupaten A, Provinsi A, atau Kota B, seperti itu. Nah, ini instansi parent saya bernama Demo 2. Nah, di bawah instansi ini kita bisa menambahkan unit-unit yang akan menggunakan Si Cantik, unit-unit terkait. Nah, di sini saya sudah ada beberapa contoh karena digunakan untuk demo. Di Bapak Ibu mungkin belum ada, jadi nanti bisa ditambahkan dengan cara menekan tombol plus di ujung kanan atas, tambah. Masukkan nama unitnya, misalnya unit Bapak Ibu DPM PTSP Kabupaten Demo, misal seperti itu. Lalu masukkan tipenya, pilih unit kerja. Untuk kode daerah disesuaikan dengan kode daerah Bapak Ibu masing-masing. Jadi misalnya kode daerahnya sudah paten, misalnya Jakarta gitu ya, Jakarta Pusat misalnya, saya sudah memasukkan. Lalu pilih parent unitnya, yaitu instansi utamanya, yaitu nama provinsi, kabupaten, kotanya Bapak Ibu sekalian. Saya demo 2. Lalu kolom kode instansi dan WS URL dapat dikosongkan. Penambahan unit hanya sampai sini, lalu kita tekan buat. Nanti dia akan langsung membuat unit tersebut. Nah, jika sudah melakukan setting struktur instansi, Bapak Ibu juga dapat menambahkan setting otorisasi. Terdiri dari beberapa macam otorisasi. Kita bisa cek di menu otorisasi ini, ada menu master jabatan yang nantinya untuk mengisi jabatan apa saja yang ada di dalam unit Bapak Ibu atau di dalam instansi Bapak Ibu. Lalu di sini ada peran yang gunanya untuk mengatur hak level akses pengguna terkait. Lalu di sini ada pengguna. Pengguna ini untuk memberikan akun kepada siapa saja yang akan menggunakan atau bisa melakukan masuk ke dalam Si Cantik Cloud ini di bawah instansi Bapak Ibu atau di bawah unit Bapak Ibu. Lalu di sini ada pegawai instansi yang untuk mendaftarkan pegawai-pegawai yang ada di bawah unit Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama, untuk membuat di sini ada urutannya. Jadi pertama itu kita bisa membuat dari master jabatan atau peran. Nah, jadi ini kita membuat dari master jabatan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh. Untuk menambahkan jabatan, dapat mengklik tombol plus di atas, di pojok kanan atas. Lalu di sini masukkan kepala dinas misalnya, atau mungkin saya sudah lihat sudah banyak ada kepala dinas atau front office, back office, front office juga boleh, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu.
Lalu di sini disamakan di keterangannya front office. Nah, untuk kolom jabatan ini mempunyai limit karakter. Jadi misalnya saya ingin menuliskan kepala dinas penanaman modal terpadu satu pintu. Nah, jika saya tuliskan seperti ini akan terjadi error atau gagal simpan. Maka yang dituliskan dalam kolom jabatan dapat berupa singkatan atau kependekan dari jabatannya. Misalnya Kepala Dinas PUPR. Di sini saya tulisnya mungkin lebih panjang, Kepala Dinas Perumahan. Nah, lalu dapat kita simpan. Nah, ini saya batalkan karena di sini sudah banyak contohnya. Itu merupakan cara melakukan setting atau konfigurasi master jabatan. Yang selanjutnya kita akan melakukan setting otorisasi untuk menu peran. Jadi di peran ini untuk menentukan hak level akses seseorang dapat mengakses menu apa saja yang ada di sini. Untuk admin instansi, menu tersebut dibuka semuanya, namun untuk pengguna lainnya dapat disesuaikan. Untuk menambahkan peran baru, dapat mengklik tombol tambah di ujung kanan atas. Lalu di sini ketikkan nama perannya, misalnya untuk front office. Lalu di kolom path home ini tuliskan home mutlak, lalu instansi, pilih instansi Bapak Ibu. Nah, di sini ada menu-menu, pilihan menu yang dapat diakses oleh front office jika kita centang. Jadi misalnya untuk front office mungkin untuk bagian transaksi. Jadi mungkin seperti menu transaksi dicentang. Jika dicentang seperti ini, front office dapat membuka semua menu di bawah transaksi, dari mulai daftar perusahaan hingga proses permohonan. Nah, mungkin tidak semuanya dibuka, misalnya hanya untuk beberapa saja terkait pendaftaran, registrasi, daftar pemohon, dan permohonan izin. Mungkin hanya untuk 4 menu ini saja. Dan mungkin layanan pemohon simulasi tarif. Ini untuk retribusi. Nah, jika sudah, Bapak Ibu bisa menekan tombol buat untuk menyimpan peran front office ini. Di sini saya batalkan karena sudah ada banyak. Nah, jika Bapak Ibu ingin membuat admin baru, bisa menambahkan seperti admin yang kita buatkan untuk instansi Bapak Ibu, bisa menambahkan dengan mencentang semua menunya. Ya, seperti itu. Nah, itu untuk menu peran, di mana kedua konfigurasi yang kita laksanakan sebelumnya, yaitu untuk jabatan dan peran, akan digunakan untuk mendukung pembuatan akun pengguna dan pendaftaran pegawai. Nah, setelah melakukan setting otorisasi untuk jabatan dan peran, yang selanjutnya kita akan melakukan setting otorisasi untuk pegawai. Jadi kita klik menu pegawai. Nah, di sini sudah banyak pegawai yang ditambahkan untuk uji coba. Kita bisa melakukan hapus atau edit ya Bapak Ibu. Namun jika ingin melakukan hapus, kita harus menghapus terlebih dahulu akun
pengguna dari pegawai instansi terkait. Untuk penambahan pegawai dapat menekan tombol plus. Nah, sudah muncul form kepegawaian. Di sini bisa diisikan data-data pegawai di bawah unit Bapak Ibu, termasuk melampirkan fotonya, misalnya nomor induk, nama pegawai, email, sebaiknya email aktif, nomor HP juga disarankan nomor HP yang aktif, lalu instansi disarankan untuk memilih, jadi tidak untuk mengetik. Jadi di sini bisa mengetik, namun hanya untuk membantu fitur pencarian. Jadi lalu Bapak Ibu mengklik nama instansinya. Nah, dari unit mana pegawai tersebut? Bisa dari unit yang berbeda, untuk misalnya tim teknis, misalnya dari dinas pertanaman, seperti ini. Harus diklik ya Bapak Ibu. Jadi pengetikan itu hanya untuk memudahkan pencarian, seperti ini. Saya coba. Lalu di jabatan juga kita harus melakukan klik atau pemilihan. Kita cari misalnya kepala dinas PMPTSP misalnya ini. Lalu posisinya bisa disamakan atau bisa diisi juga. Kepala dinas. Di sini kita belum dapat menge-save karena saya belum mengisi nomor induk dan beberapa kolom yang diwajibkan. Di sini Bapak Ibu bisa mengupload foto pegawai tersebut yang nantinya bisa digunakan dalam proses template data jika memang dibutuhkan foto pegawai tersebut. Lalu masuk di tab data kepegawaian. Di sini ada tempat lahir, tanggal lahir, pendidikan terakhir, pendataan golongan pangkat, lalu di sini ada detail tanda tangan. Nah, jika Bapak Ibu ingin menggunakan tanda tangan yang sudah terjerat secara otomatis, jadi untuk pengunggahan tanda tangan, Bapak Ibu bisa membuat tanda tangan di atas kertas putih, lalu nanti di scan kertas putihnya itu, lalu dihapus backgroundnya menggunakan image editor ya Bapak Ibu, seperti ada Photoshop atau mungkin editor online yang ada di Google juga bisa digunakan. Nah, lalu tanda tangan yang sudah dihapus backgroundnya menjadi transparan disimpan dengan format PNG ya Bapak Ibu, lalu nanti tinggal diupload ke sini. Nanti untuk di template datanya kita bisa panggil tanda tangan orang tersebut atau tanda tangan pegawai tersebut. Nah, jika sudah semua data diisi, bisa melakukan simpan atau save. Di sini saya isikan dulu misalnya. Nah, di sini sudah aktif tombol save-nya, bisa kita simpan. Jika pegawai instansi sudah disimpan, yang selanjutnya kita buat adalah melakukan setting atau konfigurasi untuk otorisasi untuk pemberian akun kepada pegawai tersebut. Jadi kita bisa memberikan akun si Cantik Cloud kepada pegawai tersebut yang tentunya menunya itu atau hak level aksesnya sudah disesuaikan. Jadi untuk membuatkan akses pengguna atau akses akunnya, bisa masuk ke setting, otorisasi, lalu menu pengguna. Masuk ke setting, otorisasi, lalu menu pengguna. Nah, di sini bisa kita tambahkan akses penggunanya. Untuk kolom nama user ini, user yang digunakan untuk masuk ke dalam si Cantik Cloud untuk login. Misalnya tadi sudah kita buatkan front office demo cup.
seperti ini misalnya. Lalu masukkan email front office tersebut. Jadi jika ada lupa password, bisa melakukan atau menggunakan fitur lupa password di halaman depan atau sebelum login di Si Cantik Cloud. Ini saya menggunakan pemisalan saja. Lalu masukkan kata sandinya. Nah, di sini ada peran. Jadi kita pilih peran yang sudah kita buatkan sebelumnya, misalnya front office demo. Jadi harus diklik ya Bapak Ibu. Lalu kita cari pegawai terkait yang akan menggunakan akun front office ini. Misalnya saja ini saya pilih. Nah, di bawah formulir ini ada tab unit kerja, jenis izin, dan jenis proses. Jadi maksudnya akun pengguna ini dapat disesuaikan, dibatasi berdasarkan unit kerja atau jenis izin, atau sampai ke spesifik jenis proses. Jadi misalnya front office ini hanya untuk DPMPTSP saja. Lalu dia hanya bisa mengakses jenis izin terkait yang sudah disetting tentunya. Misalnya saja izin membangun. Jika kita tambahkan seperti ini, front office atau pegawai ini hanya dapat mengakses jenis izin membangun saja. Tidak dapat mengakses jenis izin lainnya. Untuk dapat mengakses jenis izin lainnya, kita dapat menambahkan jenis izin lainnya. Jika tidak ada jenis izin di halaman ini yang untuk dibatasi, maka pegawai ini dapat mengakses semua jenis izin yang ada di bawah akun instansi Bapak Ibu. Lalu di sini ada jenis proses, di mana setiap jenis izin mempunyai tahapan-tahapannya. Nah, pegawai ini dapat kita batasi untuk mengakses proses yang spesifik saja. Misalnya front office ini hanya dapat mengakses proses pendaftaran saja. Di sini bisa kita pilih pendaftaran. Nah, seperti ini. Lalu misalnya selain pendaftaran, front office juga dapat mengakses tahapan menerima dan memeriksa berkas. Seperti ini. Nah, ini untuk front office. Jadi dia hanya bisa mengakses proses pendaftaran dan menerima dan memeriksa berkas. Bagaimana dengan pegawai dengan jabatan seperti kepala dinas? Misalnya dia hanya untuk mengakses proses penetapan dan penandatanganan. Sama halnya, kita dapat menambahkan prosesnya. Di sini kita cari untuk proses penetapan izin. Lalu untuk penandatanganan sertifikat elektronik misalnya, kita cari nama jenis prosesnya, tanda tangan sertifikat, misalnya seperti ini. Nah, jadi nanti pegawai dengan jabatan kepala dinas, misalnya dengan peran kepala dinas, hanya dapat mengakses jenis proses ini. Bagaimana jika semuanya terisi? Misalnya saja saya isikan di sini ada izin membangun. Jadi pegawai terkait ini hanya dapat mengakses transaksi atau apapun yang berkaitan atau di bawah unit kerja Dinas PMPTSP 3. Lalu dia hanya dapat mengakses jenis izin membangun ini saja, dan
spesifik ke proses misalnya penetapan izin dan tanda tangan sertifikat saja. Untuk proses yang lain dia tidak dapat mengaksesnya, seperti itu. Nah, jika memang tidak membutuhkan proses kedua, kita hapus saja dan pastikan menekan tombol tong sampah ini. Jika kita simpan walaupun di sini masih kosong, kita tidak gunakan, tetap harus menekan tombol tong sampah ini agar tidak terjadi error saat melakukan simpan. Jadi setelah ini kita klik tombol buat. Nanti dia akan membuat akun pengguna ini dengan password yang sudah di setting, dan akun pengguna ini dapat diberikan kepada pegawai terkait. Seperti itu. Untuk setting struktur dan setting otorisasi, sekian materinya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.